Shalom saudara pendengar yang dikasihi Tuhan. Melalui kesempatan ini, saya akan menanggapi khotbahnya Bapak Ustadz Dr. Muhammad Yahya Waloni dari Manado berkenaan dengan ceramah keagamaannya berikut ini. Bagi saya pribadi, seseorang pindah agama itu merupakan hak setiap individu, dan itu di Indonesia dilindungi oleh undang-undang. Seorang Nasrani mau pindah agama dan menjadi ustadz, itu bagus. Silakan saja daripada meninggalkan agamanya lalu menjadi preman. Demikian juga seorang Islam mau pindah agama menjadi Nasrani juga tidak perlu dipermasalahkan karena itu keyakinan seseorang. Saya menanggapi ceramahnya beliau, Ustadz Dr. Muhammad Yahya Waloni ini, karena beliau menjelek-jelekan Nasrani. Secara pribadi, saya tidak sependapat jika seseorang pindah agama, lalu menjelekkan agamanya yang lama. Baik seorang Nasrani berpindah menjadi Islam, lalu menjelek-jelekkan agama Nasrani seperti yang dilakukan oleh Ustadz Dr. Muhammad Yahya Waloni ini. Maupun seorang Islam yang berpindah menjadi Nasrani, lalu menjelek-jelekkan agama Islam. Bagi saya itu sangat tidak baik. Kalau memang sudah meninggalkan agama Islam, ya tekunilah agamanya yang baru dengan baik, dan tidak usah menjelek-jelekkan agama Islam. Sekali lagi, ini menurut pendapat saya. Kalau sudah pindah agama, silahkanlah tekuni agamanya yang baru dengan baik, dan tidak usah menebar kepahitan. Karena hal itu akan menimbulkan konflik yang tajam secara horizontal di kalangan akar rumput, yaitu umat yang seharusnya belajar agamanya sendiri-sendiri dengan baik. Secara pribadi, saya juga angkat jempol kepada Bapak Ustadz Dr. Muhammad Yahya Waloni yang merasa sudah mendapatkan pengayoman bagi jiwanya untuk keselamatan kekalnya nanti. Jadi tanggapan saya ini hanya sekedar meluruskan apa yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Muhammad Yahya Waloni tanpa syakwa sangka negatif, melainkan berdasarkan pemahaman saya terhadap kitab sucinya umat Nasrani. Saya juga punya kenalan banyak kiai kondang di Jawa Tengah ini, dan kami bisa saling menghormati, saling menghargai, dan berjalan di relnya masing-masing. Sehingga hubungan kami sudah seperti keluarga saja, untuk membangun negara Indonesia yang kondusif, sehingga Indonesia akan maju. Untuk itu, selamat mendengarkan dengan hati yang sejuk, agar bisa menjadi tuntunan jalan menuju ke surga nanti. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dr. Muhammad Yahya Waloni dilahirkan di kota Manado 30 November 1970. Pada tanggal 18 Ramadan 1427 Hijriah atau tepatnya pada hari Rabu 11 Oktober 2006, beliau bersama istri dan 3 orang putranya sah memeluk agama Islam. Bagi beliau, memeluk agama Islam memiliki makna filosofis dan spiritual. Sesungguhnya bukan pindah agama tetapi kembali ke jalan yang lurus. Sebelum beragama Islam, beliau adalah seorang pendeta atau pelum GKI di tanah Papua, Klasis Raja Ampat, Sorong Kepulauan, Provinsi Irian Jaya Barat. Beliau juga pernah menjabat ketua atau rektor STT Calvinis Ebenezer Sorong sejak tahun 1997 sampai 2004. Selanjutnya pada tahun 2003 beliau meningkatkan status STT Calvinis ke tingkat universitas yang saat ini dikenal dengan nama Universitas Kristen Papua atau UKIP Sorong. Pada tanggal 28 Januari 2004 beliau mengundurkan diri dari Universitas Kristen Papua atau UKIP. Tanggal 10 Februari 2004 beliau ditugaskan oleh pihak Gereja Kristen Pemancar Injil atau GKPI Tarakan. Beliau bertugas memimpin jemaat di Desa Long Telenjau, Kabupaten Tanjung Selor, Provinsi Kalimantan Timur. Di samping tugas kependetaan, beliau sempat mengabdikan diri sebagai dosen di Universitas Balikpapan atau Uniba tahun 2005 hingga 2006. Beliau menyelesaikan studi S1 Teologi di STT Calvinis Ebenezer Manado tahun 1996. Tahun 2000 menyelesaikan studi S2 Teologi dan program S3 Filsafat di Institut Teologi Oikumene Immanuel Manado tahun 2004.
Ketika masih menjadi pendeta, beliau sangat digemari oleh para jemaat Kristen dalam hal berkhotbah, baik di Papua, Manado, Balikpapan, Tarakan, dan lain-lain. Di kalangan Kristen, penulis memiliki banyak sekali kaset-kaset khotbah, pendeknya qualified. Kini beliau sedang belajar Al-Quran dan Al-Hadis. Beliau bercita-cita ingin menjadi seorang dai demi menegakkan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini, agar umat manusia terselamatkan. Alasan beliau memeluk agama Islam sederhana saja. Beliau mengakui bahwa Al-Quran adalah sebenar-benarnya firman Allah, sebab tulisan dan ajarannya sejak 1 Hijriah hingga sekarang ini tidak pernah berubah. Sedangkan Alkitab Kristen banyak mengalami perubahan akibat noda otak dan tangan manusia. Akhirnya beliau berkesimpulan, sesungguhnya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sumber kehidupan, iman, dan keselamatan dunia serta akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa la tujadilu ahlal kitab wa kullu amana bila syai'un sila ilaina wa ilahuna wa ilahukum wahidun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La tajidana arsala nasi rawatan lillazina amanul yahuda wallazina asyraku wa la tajidana aqrabahum mawaddatan lillazina amanul lazina qalu inna nasyara zalika bi anna minhum yusisina wa ruhbanau wa annahum la yastakbirun. Wa iza zami'u ma unsila ila rasuli tara ayyunakum tafidu minat dan imima arrafu minal haq yaquluna rabbana amana faktubna masyahidin Muhammad. Hadirin yang saya muliakan rahimakumullah, pada kesempatan ini saya hadir di tengah-tengah kita semua. Tentunya merupakan sebuah nikmat berkah yang patut kita syukuri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang kita lakukan sepanjang perjalanan kehidupan kita selama diperkenankan oleh Allah, tidak ada sesuatu yang dapat kita banggakan di dalam hidup ini selain menyatakan alhamdulillah, ungkapan syukur yang sebesar-besarnya kehadirat Allah. Dan semua yang kita lakukan di dalam segala peristiwa hidup ini sebagai orang-orang beriman tentunya mengacu dari sikap dan akhlak yang dipandu berdasarkan apa yang pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karenanya di kesempatan ini saya juga mengajak marilah kita sekalian menyatakan salawat dan taslim kepada revolusioner Islam junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan sebuah pengalaman hidup yang barangkali bagi manusia ini hal yang tidak mungkin terjadi. Bagi manusia hal ini adalah sesuatu yang sukar, dan bagi manusia hal ini adalah mustahil. Tetapi yang kita yakini bersama sebagai orang-orang beriman bahwa bagi manusia mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya telah diketahui oleh banyak orang di seluruh Indonesia, dari ujung timur Indonesia, tanah Papua. Karena dulunya saya berlatar belakang atau dalam background kehidupan saya adalah seorang pendeta, yang kemudian saya memeluk agama Islam. Ya, bagi saya ini bukanlah hal sebagaimana terjadi di tengah kompleksitas hidup bangsa kita ini, yang biasa-biasa saja, umpamanya ada yang dari Islam kemudian beralih memeluk agama Kristen.
itu saya kategorikan sebagai orang yang pindah agama alias murtad. Tetapi bagi saya, memeluk agama Islam adalah kembali kepada kebenaran ilahi. Saya telah menemukan dasar-dasar kebenaran itu yang sebentar nanti akan saya paparkan. Apa yang membuat saya tertarik, apa yang memotivasi saya untuk memeluk agama Islam. Bagi saya pribadi, menghormati keputusan Bapak Dr. Muhammad Yahya Waloni untuk memeluk agama Islam dan meninggalkan dunia Nasrani, itu memang hak Bapak dan saya menghargai keputusan dan iman Bapak. Tidak masalah, karena setiap agama tentu mengajarkan kebaikan berdasarkan imannya masing-masing. Dan tentu saja semua orang memeluk agamanya karena dipandang bahwa apa yang diimaninya itu merupakan agama terbaik. Coba saja kita tanya kepada pemeluk agama Hindu. Tentu mereka akan mengatakan kalau agama Hindu itu terbaik. Jika kita bertanya kepada pemeluk agama Buddha, tentu mereka akan mengatakan bahwa agama Buddha itu yang terbaik. Jadi tidak masalah karena itu hak seseorang. Termasuk Bapak Ustadz Dr. Muhammad Yahya Waloni yang tadinya Nasrani kemudian mengimani Islam. Sah-sah saja. Kita tahu bersama bahwa di negara kita ini ada 5 agama besar. Ada agama Kristen, ada agama Islam, ada agama Hindu, ada agama Buddha dan Katolik. Dan saya adalah salah satu tokoh, saya adalah salah satu pejabat yang kemudian dari Kristen masuk memeluk agama Islam. Bahkan bukan cuma saya, istri dan ketiga putra saya pun turut memeluk agama Islam. Dari latar belakang kehidupan saya sebagai seorang Kristen, saya bukanlah jemaat yang duduk manis mendengarkan khotbah pendeta. Tetapi saya adalah seorang yang berdiri di atas mimbar yang mengajak manusia untuk masuk ke dalam kerajaan surga menurut pemahaman teologi Kristen. Nah, ini yang memotivasi saya tentunya mengapa memeluk agama Islam sebagai seorang yang boleh dikatakan pendeta, tahu tentang kebenaran Kristen, bukan kebenaran Allah bagi saya sekarang. Bukan kebenaran Allah, tetapi kebenaran Kristen. Karena bagi saya agama Kristen itu adalah agama yang tidak sesuai dengan konteks silsilah daripada para nabi. Di sini seharusnya Bapak Ustadz Dr. Muhammad Yahya Waloni menyampaikan ketidaksesuaian konteks silsilah para nabi yang Bapak maksud. Jadi jelas dan tidak menimbulkan opini negatif terhadap umat Nasrani. Tetapi dengan sengaja, tanpa malu, tanpa sadar, tahu diri, tanpa menyadari siapa dia, kemudian membawa nama agama yang pernah dibawakan oleh nabi-nabi Allah, yakni Nabi Isa alaihissalam. Perlu Bapak Ustadz Dr. Muhammad Yahya Waloni ketahui bahwa kekristenan sesungguhnya tidak membawa-bawa agama yang pernah dibawakan oleh Nabi Allah, yakni Nabi Isa, seperti yang Bapak sampaikan. Nanti dengan mengikuti terus sanggahan ini, kita semua akan membuktikan bahwa apa yang disangkakan oleh Ustadz Dr. Muhammad Yahya Waloni ini keliru. Kita mengakui sebagai umat Islam bahwa Isa adalah kategori Nabi yang dimuliakan dan sangat dihormati di dalam kebenaran kitab suci Al-Quran. Nah, inilah dasar yang memotivasi saya ketika sampai ke daerah Timur Tengah, ke Israel, maka saya mendapatkan pengakuan umat Israel itu jauh berbeda langit dan bumi antara Israel dengan umat Kristen yang ada di dunia. Israel mempunyai pengakuan Shema Yisrael, Yahweh Elohanus, Yahweh Ahad. Atau dalam bahasa Ibrani modern, Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Sama, Ehad mengidentikan dengan keesaan, ketauhidan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ustadz Dr. Muhammad Yahya Waloni, saya sampaikan bahwa berdasarkan kitab Tenak, Echad yang dimaksud di situ bukan mengidentikan keesaan ketauhidan Allah, melainkan keesaan Yahweh sebagai pencipta langit dan bumi. Seperti yang dikatakan dalam kitab Zekaria
pasal yang ke-14 ayat yang ke-9 yang mengatakan wahaya Yahweh lemelek al-kal haaretz bayom hahu yihye Yahweh echad usmo echad, yang artinya dan pada hari itu Yahweh akan menjadi raja atas seluruh bumi, Yahweh lah satu-satunya dan namanya pun satu. Mungkin Bapak Ustadz Dr. Muhammad Yahya Waloni sampai di sini masih confused mengenai Allah dengan Yahweh yang tadi saya maksud. Allah dan Yahweh itu sama-sama nama diri. Allah itu nama diri sesembahannya umat Islam yang menurut buku agama-agama manusia merupakan adopsi dari sesembahannya orang Arab zaman jahiliyah. Bapak juga tahu akan hal ini. Sedangkan Yahweh dalam kitab Tenak itu merupakan nama sesembahannya Abraham, Yitzhak, dan Yakob yang secara spesifik dan eksklusif adalah sesembahannya orang Yahudi. Saya menghargai umat Islam, maka dalam kekristenan yang benar seharusnya memang tidak ada nama Allah yang disebutnya Allah, baik itu Allah huruf besar semua, Allah hanya saja yang huruf depan yang besar, maupun Allah dalam huruf kecil semua. Nah, persoalan yang prinsip dan mendasar mengapa saya memeluk agama Islam, ketidakpuasan saya mencari sebuah pembenaran ilahi adalah didorong oleh kekuatan ilmiah, bukan hanya sekedar mimpi, karena banyak sekali orang yang memeluk agama Islam itu hanya berdasarkan mimpi. Ya, saya kalau hanya berdasarkan mimpi, barangkali saya kategori itu 80% saya tidak percaya. 20% saya masih percaya. Mengapa demikian? Karena kebenaran Islam itu tidak tepat apabila manusia mengkajinya hanya dengan sisi mimpi, atau hanya dengan pengalaman-pengalaman spiritual yang kadang-kala dusta. Saya mengkaji Islam sehingga saya masuk memeluk agama Islam adalah berdasarkan pemahaman ilmiah dan jenjang pendidikan yang saya tempuh sampai kepada strata 3. Saya sependapat dengan pemikiran Bapak. Seharusnya memang kita mengikut dan memeluk suatu agama itu bukan berdasarkan pengalaman spiritual saja, melainkan harus bisa dipertanggungjawabkan secara teologis dan berdasarkan kajian ilmiah, sehingga kepengiringan kita kepada Tuhan yang kita yakini itu tidak asal-asalan atau hanya sekedar ikut-ikutan. Saya akui bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini terbatas. Strategi berpikir saya pun terbatas oleh aspek ruang dan waktu. Tetapi kita yakini bersama bahwa ketika Allah menciptakan manusia, Allah telah memberikan nikmat, keistimewaan khusus, dan manusia diberi gelar yang amat sangat istimewa, didudukan pada posisi yang begitu baik sebagai makhluk yang sangat mulia. Sekarang Bapak sebagai umat Islam memang benar jika mengatakan bahwa Allah itu yang menciptakan manusia. Namun kalau dalam kekristenan yang benar, kitab Tenak mengatakan dalam kitab Bereshit atau Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 bahwa Elohim lah yang menciptakan manusia, dan Elohim itu punya nama, dan namanya seperti apa yang tertulis di dalam kitab Yesayahu pasal yang ke-42 ayat yang ke-8 yang berbunyi Ani Yahweh Husmi, yang artinya aku Yahweh itu namaku. Nah, kerancuan yang terjadi saat ini dalam dunia kekristenan adalah karena nama Yahweh telah diterjemahkan oleh kitab suci terbitan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dengan Tuhan huruf besar semuanya di dalam kitab Perjanjian Lama dan Allah dalam huruf kapital semua. Sehingga umat Nasrani, khususnya di Indonesia, banyak yang tidak tahu tentang siapa itu Yahweh. Lebih ironis lagi, bahwa penyebutan nama Yahweh selalu diidentikan dengan sebuah kelompok yang tidak bisa diterima oleh kebanyakan umat Nasrani pada umumnya, dan dianggap sesat. Memang saya akui bahwa akibat kesalahan terjemahan inilah yang menyebabkan terjadinya konflik horizontal dengan umat Islam dan kecurigaan di antaranya, karena telah menggunakan nama sesembahannya umat Islam, yaitu Allah dimasukkan di dalam kitabnya umat Nasrani. Dari sini menggambarkan bahwa sebuah pemahaman yang tertuang dalam konsep kehidupan bahwa
manusia itu segambar dan sehalik dengan Allah. Ini memotivasi manusia terus untuk berpikir mencapai sebuah kehidupan yang lebih bermakna, lebih berarti, amat sangat lagi kehidupan yang membawa kepada keabadian hidup kekal, yakni surga nan abadi. Saya terus terang, Universitas Kristen di Tanah Papua yang ada sekarang berkedudukan di Sorong adalah hasil karya saya. Selama 7 tahun saya memimpin Sekolah Tinggi Teologi Kalvinis yang mengkonsentrasikan ilmu perjanjian lama. Saya banyak mendidik para pendeta bahkan dengan mengajarkan bahasa-bahasa Ibrani yang kemudian menuangkannya di dalam sebuah konsep pemahaman dan terus mencari penyatuan di dalam konsep ketuhanan bersama dengan arus, bersama dengan suasana konteks zaman, dan terus mencapai sebuah persepsi yang sama dengan agama Yahudi. Tapi sampai hari ini agama Kristen tidak pernah mencapai persepsi yang sama dengan konsep keyakinan agama Yahudi. Bapak mau mencari penyatuan konsep pemahaman dalam konsep ketuhanan agama Yahudi dan agama Kristen, tentu saja tidak akan pernah ketemu. Karena agama Yahudi itu kiblatnya kepada Torah dan segala yang diajarkan Mose atau Musa sebagai nabi besarnya. Karena ketika agama Yahudi berdiri, Yeshua HaMashiach belum turun ke bumi sebagai dafar atau firman yang hidup dari Yahweh. Sedangkan Kristen itu pengikut Yeshua yang tentu saja berkiblat kepada Yeshua HaMashiach yang selama ini di Indonesia dikenal dengan nama Yesus Kristus sebagai Elohim, yaitu Yahweh yang bermanifestasi dalam wujud manusia. Justru karena bangsa Yahudi bebal dan degil hati, maka Yahweh turun ke bumi dalam wujud manusia yang pada akhirnya ditolak juga oleh bangsa Yahudi dan disalibkan. Adapun bukti bahwa Yeshua itu Yahweh yang turun ke bumi akan saya sampaikan dalam lanjutan dari sanggahan ini. Jadi ikuti saja sanggahan ini dengan hati yang terbuka dan pikiran yang jernih. Sementara dalam unsur ketuhanan yang diyakini oleh umat Kristen tentang keilahian Yesus itu hanya berdasarkan pola logika matematika dan asumsi manusia yang banyak sekali diakal-akali oleh seorang individu yang namanya Paulus. Kalau kita perhatikan, kebetulan saya membawa Bible, kebetulan saya membawa kitab suci Kristen, ada ayat-ayat tertentu. Makanya saya selalu katakan, kalau saya mendapati satu kata saja, satu kalimat saja, satu ayat saja dari Bible, bahwa Yesus mengatakan dirinya Tuhan dan Juru Selamat, maka saya pasti berani akan kembali memeluk agama Kristen. Bapak Ustadz Dr. Muhammad Yahya Waloni yang dikasihi Tuhan, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan akal-akalan dari Rasul Paulus atau Rasul Paulus seperti yang Bapak sampaikan, melainkan itu dari Yesus sendiri loh Pak. Rasul Paulus dalam kitab-kitabnya di situ meneguhkan dari pimpinan Ruach HaKodes. Dalam kitab Yohanan pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, di sana dikatakan wa yomer elai Yeshua anoki haderek wa haemet wa hakayim wa islo yafo el haaf bilti al yadi, yang artinya Yeshua berfirman kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Nah, yang dimaksud sampai kepada Bapa itu kemana? Itu maksudnya selamat sampai ke tempat tinggal Bapa Yahweh, yaitu surga yang mulia. Nah, ayatnya mengatakan lo yafo el haaf bilti al yadi, yang artinya kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus Allah juru selamatnya, karena tidak ada yang lain. Hanya Dia satu-satunya jalan menuju kepada Bapa Yahweh di dalam surga. Tetapi semua isi perjanjian lama dan perjanjian baru, 39 kitab perjanjian lama, dari Beresit ini bahasa Ibrani artinya kejadian, dan sampai Maleaki, itu tidak pernah mendapatkan bahwa Yesus Tuhan. Dalam kitab perjanjian lama, justru tertulis nubuatan-nubuatan yang berkaitan tentang diri Yeshua HaMashiach dalam kaitannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Dan semua nubuatan-nubuatannya itu tergenapi dalam kitab-kitab di perjanjian baru.
Nah, saya akan berikan contoh nubuatan-nubuatan tersebut dan penggenapannya. Di antaranya adalah yang pertama, di dalam Yesayahu pasal yang ke-53 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, di mana ayat tersebut membicarakan tentang Yeshua HaMasiah yang mati tersalib karena pemberitaannya ditolak oleh orang Yahudi. Bunyi ayatnya sebagai berikut. Siapakah yang telah percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah lengan Yahweh telah dinyatakan? Ya, dia tumbuh bagaikan tunas muda di hadapannya, dan bagaikan akar dari tanah yang kering. Dia tidak mempunyai bentuk ataupun kemuliaan, sehingga kita memandangnya, ataupun rupa, sehingga kita mengingininya. Dia direndahkan dan ditolak oleh manusia, seorang yang penuh penderitaan, dan yang dikenal berpenyakitan, dan seperti yang menyembunyikan wajahnya dari dirinya. Dia direndahkan, dan kita tidak mengindahkannya. Sesungguhnya, dia telah menanggung penyakit dan penderitaan kita. Dia telah memikulnya, tetapi kita menganggap dia kena kutuk, dihajar dan didera Elohim. Namun dia ditikam karena pemberontakan kita, diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran demi keselamatan kita menimpa atasnya, dan melalui bilurnya, dia telah menjadi kesembuhan bagi kita. Seperti domba, kita semua telah tersesat. Kita masing-masing telah berbalik menurut jalannya sendiri. Tetapi Yahweh telah menimpakan kepadanya kejahatan kita semua. Dia ditindas, dan dia disengsarakan, tetapi dia tidak membuka mulutnya. Seperti seekor domba dia digiring ke pembantaian, dan seperti induk domba dia menjadi keluh di hadapan yang menggunting bulunya. Demikianlah dia tidak membuka mulutnya. Bukankah Yeshua HaMasiah dianggap sebagai orang yang terkutuk, karena orang yang mati di salib itu orang terkutuk? Bagaimana mungkin Pilatus sebagai seorang yang memegang hukum saat itu, dan dalam kitab Lukas pasal 23 ayat yang keempat mengatakan dengan jelas, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Artinya, Yesua telah membuktikan kalau dirinya tidak berdosa apapun, sempurna dalam kekudusan hidupnya, namun tetap saja dihukum mati, karena memang harus menggenapi nubuatan kitab Yesayahu tadi. Dan Yesua memang harus mati dan hidup kembali supaya dia menjadi Elohim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati juga, seperti apa yang tertulis di dalam kitab Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-9. Yang kedua, Yesua itu Elohim yang berdiam di antara manusia. Dalam kitab Yesayahu pasal yang ke-7 ayat yang ke-14, di sana dikatakan, "Laken yiten Adonai hu lakem ot hine ha'al mahara wa yoledet ben wekarat semo Immanuel." Yang artinya, sebab itu Tuhan sendiri akan memberikan kepadamu sebuah tanda. Lihatlah, perawan itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang putra, dan dia akan memanggil namanya Immanuel. Dan hal itu digenapi di dalam kitab Matius pasal yang ke-1 ayat yang ke-23 yang berbunyi, "Hine ha'al mahara wa yoledet ben weku semo Immanuel asyer yamer el Imanu." Yang artinya, lihatlah, seorang perawan akan mengandung dan akan melahirkan seorang putra, dan mereka akan menyebut namanya Immanuel, yang diterjemahkan artinya Elohim beserta kita. Nah, dari ayat ini kita tahu bagaimana Yesua adalah Elohim yang menyertai manusia. Yang ketiga, Yesua saat disalib, kakinya tidak dipatahkan. Dalam kitab Perjanjian Lama tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-21 yang berbunyi, "Dialah yang menjaga semua tulangnya, tidak satu pun daripadanya dipatahkan." Nah, dalam Perjanjian Baru,
Yesus saat disalib kakinya tidak dipatahkan, sementara dua penjahat yang disalib di samping kanan dan kirinya, semua kakinya dipatahkan. Namun kaki Yesus tidak dipatahkan, sesuai dengan kitab Yohanan pasal 19 ayat 31 sampai 33 yang berbunyi demikian. Kemudian, agar mayat-mayat itu tidak tetap di atas salib pada hari Sabat, karena itu adalah hari persiapan. Sebab hari itu adalah hari Sabat yang agung, maka mereka meminta kepada Pilatus agar kaki-kaki mereka dipatahkan, dan mereka harus dibawa pergi. Lalu datanglah para prajurit, dan benar-benar mematahkan kaki orang yang pertama, dan orang yang lainnya yang disalibkan bersama dia. Namun ketika tiba pada Yesus, saat mereka melihat dia sudah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Kemudian yang keempat, Yesus sebagai yang awal dan yang akhir. Dalam kitab Yesayahu pasal yang ke-41, ayat yang keempat bagian B mengatakan, Ani Yahweh Rison Wa'et Acharonim Anihu, yang artinya, Aku Yahweh, yang pertama dan yang terakhir. Akulah dia. Dan dalam kitab Yesayahu pasal yang ke-44 ayat yang ke-6 mengatakan, Ko amar Yahweh melek Yisrael wa go'alo Yahweh Sevaot ani Rison wa ani Acharon umibal ade en Elohim, yang artinya, berfirmanlah Yahweh Raja Yisrael yang menebusnya. Yahweh Sevaot berfirman, Akulah yang awal dan yang akhir, dan tidak ada Elohim selain aku. Nah, di dalam perjanjian baru, tertulis di dalam penglihatan Yohanan ketika ada di Pulau Patmos, di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-22, ayat yang ke-12 sampai 13, yang demikian bunyinya, Wa ani hini fa'at me hera uskari iti lesalem leis is ke maasehu anoki alef wetau rison wa acharon ris wasof, yang artinya, dan lihatlah aku datang segera dan upahku ada bersamaku untuk membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan pekerjaannya. Akulah alef dan tau, permulaan dan penghabisan, yang pertama dan yang terakhir. Maka sewaktu di dunia ini, Yesus juga mengatakan di dalam kitab Yohanan pasal yang ke-8 ayat yang ke-58 yang berbunyi, Wa yomer alaihem Yesua amen amen ani omer lakem ani hayiti otat lo haya Abraham, yang artinya, firman Yesus kepada mereka, sesungguh-sungguhnya aku berfirman kepadamu, aku ada sebelum Abraham ada. Kenapa Yesus mengatakan demikian? Bukankah Abraham itu ada di bumi ini ribuan tahun sebelumnya? Jawabannya adalah, karena Yesus itu Yahweh yang turun ke bumi, bermanifestasi dalam wujud manusia, untuk menyelamatkan siapa saja yang percaya dan beriman kepadanya. Jadi anggapan Bapak Dr. Muhammad Yahya Waloni yang mengatakan bahwa Yesus tidak ada dalam perjanjian lama sebagai Tuhan, sama sekali keliru. Kalau saya ungkapkan, sebetulnya masih ada banyak yang lain, nubuatan-nubuatan tentang Yesus di dalam kitab perjanjian lama. Sebaliknya, di dalam Bible ini menceritakan banyak tentang kerasulan baginda Nabi Muhammad SAW. Ini saya bisa buktikan. Dan menurut pemahaman teologi Kristen, apa yang diturunkan Allah kepada Yeremia, apa yang diturunkan Allah kepada Yesaya, apa yang dinubuatkan Allah kepada Musa, katanya itu untuk kehadiran nanti Yesus Kristus. Dalam Tenak yang berfirman kepada Nabi Yirmiyahu atau Yeremia itu bukan Allah, melainkan Yahweh. Seperti dalam kitab Yirmiyahu pasal 1 ayat 4-5 yang berbunyi, Wa yehi devar Yahweh elai lemor beterem et sarka fabeten yeda tika ufterem
tetze merekhem hikdas tika nafi lagoyim netatika, yang artinya, dan datanglah firman Yahweh kepadaku dengan mengatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau sebagai nabi bagi bangsa-bangsa. Sebagaimana Yahweh berfirman kepada Yirmiyahu, demikian pula yang berfirman kepada Nabi Yesayahu itu bukan Allah, melainkan Yahweh. Seperti dalam kitab Yesayahu pasal 8 ayat 1 yang berbunyi, Wa yomer Yahweh elai kagleha gilayon gadol uktof alai beterek enos lemahir sakal kasbas, yang artinya, dan Yahweh berfirman kepadaku, ambillah sebuah batu tulis besar dan tulislah di atasnya dengan alat tulis manusia, mahir salal kasbas. Nah, ini tidak tepat dan akan saya buktikan menurut dasar teologi Kristen. Saya tidak dapat membuktikan kenabian Nabi Muhammad dalam sisi Al-Quran. Karena memang saya dari masa kecil ya hidup di tengah kompleksitas kehidupan 99% pemeluk agama Kristen Protestan, yakni kota Manado. Kalau Bapak menyadari tidak dapat membuktikan kenabian Muhammad menurut sisi Al-Quran, sebaiknya setelah menjadi Islam, pelajarilah kenabian Muhammad dari sisi Al-Quran dengan baik. Bukan membuktikan kenabian Muhammad menurut sisi kitab sucinya Nasrani. Tentu hal ini tidak akan masuk, bahkan akan menimbulkan kerancuan. Karena itu, tafsiran Bapak yang rancu itu nanti akan saya luruskan. Saya menyimak perdebatan di internet yang menunjukkan sama-sama tidak berhikmat dan tidak bijaksana, yang justru menimbulkan permusuhan di antara mereka, di mana ada orang Islam mengobrak-abrik dengan menafsirkan kitab sucinya umat Nasrani yang tidak mereka imani dengan tafsiran menurut kehendaknya sendiri. Demikian pula, ada umat Nasrani yang mengobrak-abrik dengan menafsirkan Al-Quran yang tidak mereka imani dengan tafsiran menurut kehendaknya sendiri. Tentu saja sampai kiamat juga tidak akan bisa ketemu. Ketemunya hanya permusuhan dan berantem. Walaupun Islam dan Nasrani itu memang sama-sama agama samawi, serumpun, namun kan sudah dibatasi oleh kitab masing-masing sebagai pedoman iman yang baku. Jadi jangan dicampur adukkan lagi lah. Biarkan berjalan menurut pemahaman dan imannya sendiri-sendiri saja. Pelajari iman masing-masing berdasarkan kitabnya sendiri-sendiri, sehingga tidak menimbulkan permasalahan dalam permusuhan. Tidak baik dan kontraproduktif bagi negara kita yang membutuhkan persatuan dan kesatuan saat ini. Makanya saya sulit untuk mengetahui Al-Quran secara baik. Bahkan bila kedapatan membaca Al-Quran, otomatis dipukul. Umur 14 tahun, saya pernah mengikuti pengajian dengan teman saya namanya Wadi. Dan kebetulan masih ada masjidnya sampai saat ini, Masjid Al-Munawwarah, Tumumpa, Manado. Dan saya pernah dipukul oleh ayah saya sampai bawa belur karena mengikuti pengajian waktu masih remaja. Jadi panggilan saya untuk memeluk agama Islam itu telah terjadi ketika saya remaja. Nanti digenapi oleh Allah pada tahun 2006 ketika saya sudah menjabat sebagai pendeta malang melintang dan banyak jasa bagi gereja. Mungkin suasana ini saya ingin sekali untuk dihadiri oleh umat Kristen. Ceramah Bapak Ustadz Dr. Muhammad Yahya Waloni ini sengaja direkam. Jadi walaupun tidak dihadiri oleh umat Nasrani, tetap saja rekamannya akan kemana-mana dan pasti akan sampai ke tangan umat Nasrani. Dan sekarang ini sampai ke tangan saya. Bapak sebagai umat Islam seharusnya menekuni saja keislaman yang sudah Bapak peluk sebagai agama baru Bapak, dan tidak usah menafsirkan kitab sucinya Nasrani lagi yang sudah Bapak tinggalkan. Namun karena Bapak menafsirkan kitab sucinya umat Nasrani dari sisi pemahaman Bapak yang sudah meninggalkan Nasrani,
berarti dipandang menurut sudut pandang Islam, maka tafsiran Bapak tentu saja tidak mengena dengan isi kitab sucinya Nasrani. Sebenarnya paling bagus kalau ada umat Kristen. Karena saya punya alasan yang kuat. Saya punya dasar teologi yang kuat. Mengapa? Di kalangan Kristen saya dapat membuktikan begitu banyak dasar-dasar teologi, dasar-dasar kebenaran yang menunjukkan tentang kehadiran Nabi Muhammad. Kenabian Muhammad tentu saja tidak akan bisa Bapak temukan dalam kitab sucinya umat Nasrani, Pak. Karena dari segi historis dan teologisnya saja sudah berbeda. Jadi saran saya, sebaiknya Bapak berusaha untuk mencari kenabian Muhammad dari sudut pandang Al-Quran. Baru akan Bapak temukan. Karena itu saran saya, pelajari saja kitab Bapak sebagai pedoman iman Bapak untuk lebih memantapkan iman Bapak untuk melakukan isi Quran. Daripada menafsirkan kitab sucinya umat Nasrani yang sudah Bapak tinggalkan. Artinya kan Bapak sudah menganggap kitab sucinya umat Nasrani itu tidak layak untuk dijadikan iman Bapak. Jadi buat apa ditafsirkan lagi menurut iman Bapak? Ini justru akan menimbulkan rasa tidak sejahtera di antara dua agama, yaitu Islam dan Nasrani. Makanya di tiap-tiap tempat saya diundang untuk berceramah, memperkenalkan diri terkait dengan eksistensi kami sekeluarga meluk agama Islam. Itu selalu saya mengatakan bahwa saya tidak pernah diislamkan oleh seorang al-ustaz. Saya tidak pernah diislamkan oleh seorang kiai. Saya tidak pernah diislamkan oleh seorang kaum muslimin wa muslimat. Artinya tidak ada pihak atau siapapun yang memotivasi kami sekeluarga memeluk agama Islam. Tetapi sebaliknya justru saya diislamkan oleh kepalsuan, kebohongan, dan ketidakbenaran kitab suci saya ini, Kristen. Bapak mengatakan kalau kitab sucinya umat Nasrani itu bohong. Sebenarnya keliru loh, Pak. Coba Bapak pikir dan Bapak renungkan. Teman saya yang Islam mengatakan kalau umat Islam itu juga mempercayai kitab Torah, Zabur atau Mazmur dan Injil. Jadi kalau Bapak mengatakan kitab sucinya umat Nasrani itu bohong, berarti umat Islam secara tidak langsung juga percaya kepada kebohongan. Menurut saya, bukan kitab sucinya umat Nasrani yang bohong loh, Pak, melainkan ketidakmampuan Bapak dalam mengkaji kitab sucinya umat Nasrani sehingga Bapak berkesimpulan demikian. Saya bisa tunjukin ada 2 kitab di tangan saya, bahkan 3. Saya bisa katakan bahwa bahasa yang difungsikan oleh Nabi Isa alaihissalam yang di Yesus Tuhankan itu adalah bahasa Arab. Saya bisa buktikan dari ketiga kitab ini. Makanya ketika orang Kristen yang tidak pernah ke Yerusalem, mereka berkata, itu di sana Timur Tengah itu tempat Bani Israel hidup adalah Yerusalem. Padahal bahasa di sana bukan Yerusalem, Urusalimu. Dan di dalam abjad Ibrani, Urusalimu itu tidak pernah ada abjad vowel. Semuanya adalah abjad konsonan atau abjad huruf mati. Yesua HaMasyiah itu dalam menjalankan misi Bapa Yahweh menggunakan bahasa Aram dan bahasa Ibrani. Bapak tadi sudah mengutip kalimat bahasa Ibrani, dan memang bahasa Ibrani itu semuanya terdiri dari huruf mati. Namun bukan berarti tidak bisa berbunyi. Buktinya Bapak bisa mengucapkan Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Nah, huruf-hurufnya kan huruf mati semua. Kenapa Bapak bisa mengucapkan? Dan apa yang Bapak ucapkan tersebut memang benar. Jadi huruf mati semua bukan berarti tidak bisa berbunyi. Nah makanya ketika kita berbicara tentang perjanjian lama, orang Kristen banyak terjebak dengan penipuan. Orang Kristen banyak terjebak dengan kebohongan dari pihak-pihak penulis kitab. Nah ini yang menunjukkan bahwa manusia Kristen itu, orang-orang Kristen adalah orang-orang yang sebenarnya sudah tertipu oleh konsep Yahudi dan Yunani. Bapak keliru. Penulis kitab suci Nasrani itu tidak berbohong dan tidak ada kaitannya dengan bahasa Yunani. Bahasa Yunani itu merupakan kitab terjemahan. Kalau Bapak menganggap penulis kitab sucinya Nasrani itu bohong, buat apa Bapak mengimani Islam sekarang ini?
Sedangkan Islam sendiri tidak bisa lepas dari yang namanya kitab Torah, Zabur atau Mazmur dan Injil. Jadi Bapak juga masih percaya kepada kebohongan dong. Sebab secara historis Al-Quran itu ada 600 tahun setelah Injil. Artinya secara historis tidak lepas dari Injil. Tapi mereka belum sadar. Lagi pula di pihak lain, Islam itu adalah agama yang mahal. Islam itu bukan setiap orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Jadi ketika orang mendapatkan hidayah dari Allah, maka dia akan sampai kepada Islam. Tetapi Allah buat Islam itu hadir di dunia ini dipandang oleh manusia terlalu hina. Makanya gengsi orang kafir itu, orang Kristen atau agama di luar Islam, itu memandang Islam itu terlalu rendah. Karena melihat individu muslimin wa muslimat. Kaum muslimin wa muslimat yang berbuat sesuatu yang negatif, itu yang mereka jadikan landasan untuk mengukur atau menilai Islam. Mereka tidak menggunakan aksiologi. Bagi saya pribadi, benar tidaknya sebuah agama, kita harus melandaskan diri pada pemahaman aksiologi. Aksiologi ini saya pernah pelajari ketika saya belajar filsafat. Aksiologi ini adalah 3 cabang filsafat nilai yang terrealisasi baik dalam praktek hidup manusia, baik fisik maupun psikologis. Jadi 3 filsafat nilai ini ada etika, ada logika, dan ada estetika. Saya mau katakan bahwa isu ini bagus. Tetapi saya juga sebaliknya mengatakan Bible ini tidak bagus. Ini yang disebut estetika. Menilai, mengukur indah dan jelek di seputar realitas kehidupan manusia. Kedua adalah logika. Logika adalah ilmu yang mengukur, ilmu yang menilai salah dan benar menurut pandangan rasio, pikiran. Dan yang ketiga adalah etika. Etika ilmu yang mengukur salah dan benar menurut pandangan yang terjadi di dalam kehidupan fisik manusia. Ini etika. Nah, kalau kita ukur 2 komunitas agama, Kristen dan Islam, mengapa saya hanya pakai 2 agama? Karena dulu saya beragama Kristen, tapi sekarang saya beragama Islam. Nah, ini yang memotivasi saya. Dari sisi aksiologi, saya katakan Kristen tidak punya nilai apa-apa. Bapak mengatakan kalau Kristen itu tidak punya nilai apa-apa. Itu memang hak Bapak, karena Bapak sudah meninggalkan Kristen. Coba Bapak tanya kepada orang Islam yang sudah meninggalkan Al-Quran. Tentu mereka juga akan mengatakan hal yang sama, yaitu Islam tidak punya nilai apa-apa. Teori ini tidak bisa dikembangkan karena bersifat individualistis, justru menimbulkan penghinaan terhadap agama atau keyakinan orang lain. Sebagai seorang yang bertitel doktor, seharusnya Bapak tahu bahwa hal ini tidak baik. Di mana ada manusia Kristen, di situ banyak kemaksiatan terjadi. Mari kita buktikan. Contohnya waktu saya masih hidup sebagai pendeta. Di Sangir, tempat kelahiran saya, kampung halaman saya, pendeta-pendeta itu tidak berani naik mimbar kalau tidak minum cap tikus. Harus tahu itu cap tikus supaya wawasan kita di dalam budaya Indonesia ini kuat, ya. Kita akan memahami minuman-minuman keras yang ada di negara kita. Bagus. Pemahaman Bapak sebagai seorang doktor ternyata kok tidak sesuai dengan gelar Bapak ya. Dahulu Bapak mempelajari kitab sucinya Nasrani. Apakah Bapak menemukan satu ayat yang mengajarkan bahwa umat pengikut Yeshua HaMashiach itu boleh mabuk-mabukan? Tidak ada kan Pak? Yang ada justru sebaliknya. Contohnya, di dalam kitab Roma pasal 13 ayat 13 mengatakan, marilah kita hidup sebagaimana mestinya, seperti pada siang hari, bukan dalam pesta pora dan kemabukan, bukan dalam sembarang persetubuhan dan rangsangan badani, bukan dalam perkelahian dan iri hati. Bahkan di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 19-21 dikatakan, dan pekerjaan-pekerjaan daging itu nyata, yaitu perzinahan, percabulan, kenajisan, rangsangan badani, penyembahan berhala, sihir, permusuhan, perbantahan, iri hati, amarah, persaingan, perselisihan, sekte-sekte, kedengkian,
pembunuhan, kemabukan, pesta pora, dan hal-hal yang serupa itu yang aku katakan sebelumnya kepadamu. Bahkan seperti yang telah aku katakan sebelumnya, bahwa mereka yang melakukan hal-hal seperti itu tidak akan mewarisi kerajaan Elohim. Jadi, janganlah mengkaitkan tingkah laku seseorang yang belum bertobat untuk melakukan firman, walaupun itu seorang pendeta sekalipun, dan dicampur adukkan dengan kepercayaannya. Ini bicara soal pribadi lepas pribadi. Saya juga bisa menyampaikan kebejatan moral seseorang yang bukan Nasrani loh Pak. Tetapi jangan kemudian dikaitkan dengan kepercayaannya. Nanti bisa berdampak politis dan menimbulkan konflik sara. Karena memang Belanda meninggalkan Kristen supaya umat manusia ini semua rusak di Indonesia. Sekarang Bapak malah mengkaitkan negara atau orang Belanda dengan tingkah laku segelintir orang yang menurut pandangan Bapak perbuatannya tidak baik. Sebaiknya Bapak hati-hati dalam menyampaikan statement tanpa dasar yang benar. Nanti dampaknya tidak baik bagi Bapak sendiri loh. Cap tikus itu adalah enau, kemudian dia dimasak, ya. Uapnya itu disaring, dan itulah jadi cap tikus. Makanya kalau orang Manado minum itu, langsung jadi tikus, masuk got. Kalian mabuk ya. Nah, pendeta terbiasa dengan hal ini. Pendeta terbiasa dengan hal ini. Pendeta siapa yang terbiasa dengan cap tikus? Saya juga baru tahu ada minuman keras cap tikus. Bapak justru bisa menjelaskan dengan baik apa itu cap tikus. Sebaiknya Bapak jangan main hantam kromo begitulah Pak. Tidak bagus statement Bapak ini. Di dalam dogmatika gereja dikatakan bahwa Yesus yang lahir dan datang ke dunia itu adalah Tuhan. Yesua Tuhan itu bukan dogma gereja loh Pak, melainkan statement dari Yahweh sendiri. Saya tidak mengakui kalau Yesua yang selama ini di Indonesia dikenal dengan nama Yesus itu Allah. Karena bagi saya, Allah itu Tuhannya umat Islam atau sesembahannya umat Islam. Umat Islam kalau berdoa kan dimulai dengan Bismillah, yang artinya demi nama Allah. Jadi Allah itu nama diri sesembahannya umat Islam. Dari mana nama Allah itu? Menurut buku agama-agama manusia, bidah-bidah di Indonesia, passing over, dan sebagainya, yang notabene ditulis oleh para cendekiawan Muslim, mengatakan bahwa Allah itu merupakan adopsi dari salah satu sesembahannya orang Arab kuno, suku Quraisy, yang berjumlah 360. Diubah konsepnya menjadi nama Sang Pencipta langit dan bumi dalam Al-Quran. Sebagai seorang teolog, saya bisa menerima dan memahami serta menghormati umat Islam. Sehingga dalam pengajaran saya dalam dunia kekristenan, seharusnya memang tidak ada nama Allah, karena itu milik dan haknya umat Islam. Umat Nasrani sebenarnya tidak punya Allah, punyanya Yahweh sebagai nama diri Sang Khalik, pencipta langit dan bumi, serta alam jagat raya dan pencipta manusia, di mana Yahweh bermanifestasi dalam wujud manusia pada pribadi Yeshua HaMashiach. Itulah sebabnya, maka di dalam kitab Yohanan pasal yang ke-10 ayat yang ke-30 mengatakan, Ani waha'af ekhad, yang artinya, aku dan Bapa itu satu. Jadi antara Yeshua dengan Yahweh itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi menolak Yahweh itu sama saja dengan menolak Yeshua. Di dalam kitab Yohanan pasal yang ke-15 ayat yang ke-23, di sana dikatakan hasne oti husne gam et avi, yang artinya siapa yang membenci aku, ia juga membenci Bapakku. Jadi siapa yang membenci Bapakku, tentu sama saja dengan membenci aku, kata Yeshua. Siapa yang disebut Bapa di situ? Tidak lain adalah Bapa yang tinggalnya di sorga, yaitu Bapa Yahweh. Maka Yeshua di dalam kitab Yohanan atau Yohanes 8 ayat yang ke-24 mengatakan, Laken amarti lakem ki tamutu vakatotaichem, ki imlo ta'aminu fi ki anihu tamutu vakatotaichem. Yang artinya, oleh karena itu aku berkata kepadamu
bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Nah, siapakah yang disebut dengan Dia di situ? Tidak lain adalah Yahweh Elohim. Jadi Yesua itu Tuhan atau sesembahan dan layak untuk disembah karena Yesua itu Yahweh dalam wujud manusia. Saat Yahweh bermanifestasi dalam wujud manusia, di sorga tetap ada Yahweh dan di bumi ada Yesua. Itulah yang disebut dengan Echad, satu tetapi jamak. Karena Dia itu maha hadir, bisa ada di mana-mana tempat, dalam wujud apa saja, dan dalam waktu yang sama, dan dalam tempat yang berbeda. Kalau manusia itu satu tetapi tunggal, di mana bahasa Ibraninya bukan Echad melainkan Yahid. Manusia itu Esa tetapi tunggal, yaitu Yahid. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus atau Paulus itu bukan dogmanya orang gila seperti penyataan dari Bapak Ustadz Dr. Muhammad Yahya Waloni tadi. Rasul Paulus hanya meneguhkan seperti yang tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga yang berbunyi, oleh sebab itu aku memberitahukan kepadamu bahwa ketika berbicara dalam roh Elohim, tidak seorang pun mengatakan Yesua terkutuk dan tidak seorang pun dapat mengatakan Yesua Tuhan kecuali oleh Ruach HaKodes atau Roh Kudus. Lebih jauh di dalam kitab Hebraic Root Version, yaitu kitab suci berbahasa Inggris versi akar Ibrani, mengatakan dengan tegas siapakah Yesua itu sebenarnya, yaitu Yahweh sendiri, seperti kalimat berikut ini. Di sana dikatakan, because of this, I make known to you that there is no one who speaks by the Spirit of Eloah and says that Yeshua is accursed, and neither is a man able to say that Yahweh is Yeshua except by Ruach HaKodes. Maka seorang teolog kenamaan yang bernama Lester Sumrall dalam bukunya yang berjudul The Names of God halaman 42 mengatakan bahwa Jesus Christ is Yahweh.